Woi, Kalau kayak gitu mending bubarin, Pak. setuju Bu Wakil ya, mending bubarin saja. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya selain merusuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi kita di channel Jagat 7. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan video aksi sweeping ormas ya. Ini memang sudah langganan ya teman-teman, di bulan Ramadan pasti ada ormas-ormas yang rusuh memaksa warung-warung untuk tutup tanpa metode yang bijak, untuk kemudian dengan alasan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bagaimana videonya teman-teman ya? Mari kita simak. Udah kopi saya. Saya. Hah? Nah, puasa muslim lain. Muslim Nah, sahur. sahur. Sahur itu sahur. Hah? Sahur. Datang-datang marah-marah, habis itu numpahin kopi. Ini apa ini? Ya teman-teman, di sini terlihat beberapa orang lagi ya. Mungkin ini sekelompokannya dari ini. Ini satu kelompok, satu komplotan. Ya, ini dua orang perempuan yang katanya teman-teman ya, sweeping bulan Ramadan di warung teman-teman. Woi, ya Allah, ajarannya siapa ini teman-teman ya? Hmm. Ya teman-teman, hal ini sangat menyedihkan dan miris. Dan ini langganan setiap tahun oleh ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab. Dengan dalih al-amru bil ma'ruf tapi salah kaprah dalam penerapan. Al-amru bil ma'ruf memang wajib dilaksanakan. Tapi kalau caranya seperti ini bagaimana teman-teman ya? Ini terjadi di Garut teman-teman. Dan hal ini menuai kontroversi. Menyayangkan hal-hal ini terjadi, dan juga teman-teman ya, ini dapat teguran dari Wakil Bupati Garut. Bagaimana suaranya teman-teman terkait hal ini? Saya bisa orang, tapi apakah itu citra wakil bupati yang bagus? Saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun, semarah apapun saya. Saya marah loh Pak, sebenarnya kejadian ini. Saya bingung sih, masih bisa senyum-senyum. Kalau Bapak ngamuk, ini salah, terus Bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif itu, bukan. Ya betul lah, kalau hal-hal semacam ini dibenarkan, berarti ormas-ormas yang ada, termasuk yang langganan buat sweeping itu, membenarkan hal tersebut teman-teman. Yang kerjaannya adalah merusuh teman-teman. Untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Setuju Bu Wakil ya, mending bubarin saja. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya selain merusuh. Ya, apalagi ya Allah, tadi kita lihat videonya, ada gelas yang masih terisi kopi ditumpahkan begitu saja di depan orangnya teman-teman ya. Di situ juga ada HP, ada alat-alat yang berharga, nggak mikir teman-teman. Kalau niat jelek mah, kalau justru dipakai untuk menyalahgunakan, kalau justru dipakai untuk membenarkan aksi-aksi yang tidak benar, buat apa begini? Harusnya paham kenapa kami sangat memperhatikan. Dari ribuan pesantren silahkan, kami tidak mengganggu bahkan. Silahkan memang teman-teman ya, mau buat pondok pesantren kayak apa silahkan. Tetapi ya caranya kalau melahirkan hal-hal semacam ini buat apa ya? Tapi berikan bentuk paling positif dari keberadaan pesantren di Garut. Tapi buktikan, berikan bentuk positif dari banyaknya pondok pesantren di Garut.
Bukan yang hal-hal semacam ini kemudian menjadi sebuah alat untuk melegitimasi agama, alat untuk menjadi agama dijadikan sebuah satu topeng kekerasan. Miris teman-teman ya. Ini apa? Apa ini? Ya setuju teman-teman ya dengan statement Wakil Bupati Garut setelah viral adanya sweeping oleh ormas terlarang ya, yakni adalah FPI. Jadi teman-teman sekalian, bahwa hal-hal semacam itu tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, kecuali oleh pentolan mereka, kecuali oleh kiai mereka, habib mereka, ustadz mereka. Coba kita tanya ke ustadz manapun, apakah sweeping itu dibenarkan? Tidak teman-teman. Kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar itu memang kewajiban bagi setiap muslim, tapi dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan cara yang baik, sopan santun. Lah kayak gini caranya bagaimana teman-teman ya? Apa ini orang-orang tidak melihat itu warung posisi di mana? Apakah di daerah non muslim? Yang hadir di situ, yang makan di situ, apakah orang dalam perjalanan? Itu kan menjadi pertimbangan sebelum melakukan hal-hal yang katanya bagi mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini salah kaprah teman-teman. Dengan dalih tadi, kemudian seenaknya merusuh, merusak, membanting gelas di warung, kemudian memukuli orang-orang yang sedang makan di situ. Ini apa, ajaran apa teman-teman ya? Ya Allah, miris saya melihatnya. Ini terjadi di Garut dan ini juga langganan di beberapa kota teman-teman. Jadi tidak semuanya. Beberapa kota menjadi langganan sweeping ormas-ormas semacam ini. Ormas-ormas yang tak punya malu teman-teman. Tidak tanya-tanya dulu ya, apakah tidak punya metode yang lain untuk mendekati konsumen di warung itu? Ditanya dulu, atau bagaimana? Tidak serta-merta seperti di rumahnya sendiri ya, ngamuk-ngamuk nggak jelas, merusuh, membanting dan lain sebagainya. Ini ajaran apa teman-teman ya? Bahwa di bulan Ramadan warung buka itu tidak menjadi masalah. Kita beberapa tahun ya Indonesia merdeka kok masih mempersoalkan hal seperti ini teman-teman. Hanya soal warung buka menjadi sebuah masalah. Urusan puasa itu kan urusan pribadi masing-masing. Yang penting kita sudah mendakwahkan kepada mereka. Toh juga kita sudah mendakwahkan kepada penjaga warung teman-teman. Lebih bagus lagi, ini segerombolan orang-orang ini sebelum merusuh ya, tanya dulu warungnya, Bu, tutup dulu, saya kasih uang, syukur-syukur buat lebaran dan sebagainya, kan bisa teman-teman ya. Atau yang lain, mungkin metode yang lain dalam hal menerapkan. Jadi keberadaan warung di bulan Ramadan itu memang diperlukan oleh siapa? Beberapa golongan, oleh ibu hamil ya, ibu yang sedang perempuan yang sedang haid, musafir ya, orang tua, anak kecil ya, sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi ini nggak punya akal orang ya, ngamuk-ngamuk, datang-datang ngamuk-ngamuk pecahin gelas tanpa dengan metode al-amru bil ma'ruf yang kuat dan penuh ilmu. Jadi menerapkan al-amru bil ma'ruf perlu dengan ilmu, tidak kemudian sembarangan. Mereka ini mengartikan amar ma'ruf nahi mungkar itu taunya ngamuk-ngamuk ya, ngamuk-ngamuk ya, berantem, itu taunya dia. Bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu luas, perlu cakupan ilmu yang cukup untuk mempelajari hal tersebut teman-teman ya, tidak serta-merta semacam ini. Setuju dengan pendapatnya Wakil Bupati Garut tadi teman-teman ya, bubarkan saja kalau memang visi misinya tidak jelas semacam ini.
Ya, punya program tahunan kok programnya ngamuk. Ini ya kacau teman-teman ya. Lah, teman-teman sebangsa dan setanah air, menurut informasi yang beredar bahwa ini memang didukung oleh Satpol PP. Tetapi kesalahannya Satpol PP-nya itu beberapa orang saja. Ya. Toh cara semacam ini itu tidak diperintahkan langsung oleh wakil bupati kepada Satpol PP dan kepada ormas yang ada. Tidak semacam itu yang diberikan caranya. Cara yang diperintahkan itu tidak semacam itu. Jadi ini di luar dari perintah wakil bupati Garut. Nah, ini kan sudah menabrak beberapa pasal, teman-teman ya. Melanggar aturan-aturan ketatanegaraan, teman-teman. Jadi sangat disayangkan hal-hal semacam ini kemudian terjadi lagi setiap tahunnya di beberapa kota, teman-teman. Ya, ini pun juga perlu diusut Satpol PP-nya. Kenapa kok bareng-bareng dengan ormas itu, teman-teman ya? Ini pun perlu diusut. Nah, tadi statement dari Wakil Bupati Garut, ya mudah-mudahan menjadi angin segar di tahun yang akan datang. Semoga tidak ada hal-hal semacam ini, karena ini bukan anjuran agama kalau semacam ini, teman-teman ya. Gak ada agama yang modelnya kayak begini. Ini yang rugi nantinya siapa? Yang rugi warungnya, yang rugi masyarakat sekitar, teman-teman ya, yang rugi Islam itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Oke, terima kasih. Semoga gebrakan dari Wakil Bupati Garut akan menjadi sebuah angin segar di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.